Jadi bunda itu sebelum tidur minum susu hangat, itu susu Denko hangat ya, dan ada brownies. Terus yang sebelah itu bikinan sendiri ya. Jadi anak bunda itu bikin kue wortel. Jadi sebelum tidur nggak makan nasi tapi makan kue wortel. Kalau bunda makan brownies dan minumnya susu Denko. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan mengenai mengapa seorang wali yang banyak zikir pada Allah di usia yang masih muda, usia 40, meninggal dunia dalam keadaan sakit. Ada seorang wali meninggal di usia 40 dalam keadaan tidak sakit. Ada seorang ustadz baru menginjak usia 40, naik motor, kecelakaan, dan meninggal dunia. Jadi khusus untuk para nabi dan rasul, ini wafat di usia sekian-sekian itu yang menentukan Allah. Khusus untuk para nabi dan rasul ya. Selain para nabi dan rasul, meninggal di usia sekian-sekian itu yang menentukan ya dari pola makan, dari akhlak yang berubah. Ya pokoknya orang itu kalau gampang emosi, gampang suudzon, tidak mau memaafkan, cerewet, pokoknya akhlak-akhlak yang kurang baik dilakukan, itu ya biasanya orang-orang yang pemarah itu ya memang tensinya ya cenderung tinggi ya, tidak normal. Jadi orang-orang yang sabar, nggak gampang marah, ya stabil ya, tensinya ya stabil, normal, gula darahnya juga normal, ya seperti itu. Jadi ada pengaruhnya dari makan minumnya, ada pengaruhnya dari emosi seseorang, dan zikir ya. Jadi kalau orang bisa menjaga emosinya, nggak gampang marah, pola makannya dijaga, dan banyak zikir, itu insya Allah panjang umurnya. Nah ini ada pertanyaan, Bunda saya pernah dengar ceramah kalau banyak zikir itu menyebabkan orang itu panjang umurnya. Tapi saya pernah lihat seorang ustadz naik motor kecelakaan. Padahal ya masih muda di usia baru 40 tahun. Terus ada seorang wali di usia 40 meninggal dalam keadaan sakit. Ada yang seorang wali meninggal dalam keadaan tidak sakit di usia 40. Kalau memang banyak zikir itu menyebabkan roh itu subur, kenapa para wali yang usia masih muda meninggal dunia? Nah begini ya, roh itu butuh nutrisi. Pasokan nutrisi yang sempurna adalah Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Fussilat ayat 52 dijelaskan, disebutkan di situ bahwa Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu disebut sebagai roh kedua. Termasuk puasa Ayyamul Bid itu juga menyuburkan roh. Nah, kalau ada seorang ustadz kecelakaan, ini bahas kecelakaan ya kalau dari sisi akhlak, orang itu taunya kan sekarang. Kemarin, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada seorang ustadz, ya kelihatannya baik ya, ya sabar, kalau ceramah itu ya lucu-lucu, humoris, nggak gampang marah, mudah memaafkan. Loh, kok meninggalnya mengenaskan ya, kecelakaan. Nah, orang itu kan taunya ya sekarang, setahun yang lalu. Tapi jarang orang itu mengingat 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu sangat jarang. Nah, dosa itu kan terakumulasi ya. Jadi bukan orang itu melakukan 1 kali, 2 kali, terus enggak mohon ampun dianggap lenyap. Enggak, dosa itu tetap tercatat. Jadi kalau belum mohon ampun di titik kesalahannya,
Allah itu tetap mencatat ya suatu saat akan disentil dengan kecelakaan. Jadi anak remaja yang sering melawan orang tua, jika dinasihati nggak mau, sering berlawanan, nggak mau menerima nasihat orang tua, dan keras kepala. Jadi anak yang nggak mau mendengarkan nasihat orang tua dan keras kepala, insya Allah diberi peringatan oleh Allah dengan kecelakaan. Kalau memang imannya bagus, biasanya secepatnya diberi peringatan yang berupa kecelakaan ringan. Ya, kecelakaan ringan itu ya maksudnya ya nggak sampai patah tulang, nggak sampai gitu-gitu ya. Ya cuma luka-luka biasa ya. Itu peringatan dari Allah. Tapi kalau imannya kurang bagus, biasanya diletakkan di akhir hayatnya sekalian sama matinya. Insya Allah seperti itu. Mengenai seorang wali di usia 40 wafat, padahal ya nggak sakit nggak apa kok wafat. Katanya kalau banyak berzikir itu rohnya subur dan panjang umur. Mengapa di usia muda kok meninggal dunia? Harusnya rohnya itu subur dan orang itu ya panjang umurnya kan gitu. Jadi roh itu butuh nutrisi. Pasokan nutrisi yang sempurna adalah Al-Quran. Bahkan dalam surat Al-Fusilat ayat 52 disebutkan bahwa Al-Quran itu wahyu. Al-Quran itu disebut sebagai roh kedua. Puasa Ayyamul Bid ini perintah Rasul ya. Jadi kalau nggak mampu puasa Senin Kemis ya Seninnya saja atau Kamisnya saja. Kalau masih belum mampu ya puasa Ayyamul Bid. Jadi setiap 1 bulan itu puasa 3 hari. Ini juga bisa menyuburkan roh. Kalau ada seorang wali di usia muda kok meninggal dunia padahal banyak berzikir, harusnya kan rohnya subur. Ini jenis zikirnya insya Allah bukan baca Al-Quran, baca sholawat atau Alhamdulillah atau wiridan Subhanallah, Subhanallah, bukan begitu ya. Mungkin berzikirnya tuh La ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu panas karena melawan setan. Harus diimbangi dengan baca sholawat. Baca sholawat itu dingin ya, mendinginkan. Jadi kalau orang itu berzikir la ilaha illallah terus lanjut baca sholawat. Ya seperti di langgar-langgar biasanya seperti itu kan. Setelah zikir la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad terus dilanjutkan seperti itu. Jadi orang yang terlalu banyak berzikir la ilaha illallah, baca sholawatnya sangat-sangat sedikit, baca Qur'annya itu sangat-sangat sedikit, dia lebih memilih berzikir la ilaha illallah dalam keadaan apapun. Jadi biasanya yang seperti ini, jadi ketemu orang itu yang ngomong cuma sebentar, sangat sedikit ngomong dengan orang, setelah itu zikir lagi la ilaha illallah baik di lisan atau di dalam hati. Jadi kalau sudah capek di lisan ya di hati. Ini terus-menerus seperti itu. Nah, orang yang zikir la ilaha illallah terlalu banyak, biasanya rohnya ini nggak betah ya. Nggak betah tinggal di dalam tubuh orang itu. Jadi rohnya ini nggak betah di dunia. Mintanya itu pingin keluar, pingin bertemu dengan Allah. Kalau rohnya ini pingin bertemu dengan Allah ya mati. Kan gitu. Jadi melakukan ibadah apapun sebaiknya seimbang. Jadi ya jangan dzikir la ilaha illallah saja ya. Perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Quran itu jauh lebih bagus daripada zikir la ilaha illallah. Sebenarnya zikir la ilaha illallah itu bagus, tapi karena terlalu banyak sehingga efeknya tuh rohnya tuh tidak betah di tubuh orang tersebut, pingin keluar, pingin meninggalkan dunia ini, pingin bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah ya berarti ya mati kan gitu. Makanya orang-orang yang
banyak zikir la ilaha illallah rata-rata ya masih usia muda meninggal dunia. Itu yang selama ini saya pelajari ya. Jadi orang-orang yang di usia muda seperti guru-guru bunda yang masih muda-muda ya kalau ditanya memang seperti itu. Lebih banyak zikir la ilaha illallah terus menerus. Pokoknya bangun tidur, mau tidur, pokoknya jalan, duduk, berdiri terus nyambung terus la ilaha illallah terus. Di dalam hatinya juga begitu. Jadi kalau sudah capek di lisan di hati karena terlalu banyak ya itu tadi efeknya rohnya itu tidak betah di dalam tubuh orang tersebut, pingin keluar, pingin bertemu dengan Allah. Jadi itu rahasianya. Jadi kalau ditanya, loh katanya banyak berzikir itu membuat roh itu subur. Kenapa? Karena jenis zikirnya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu panas. Karena melawan setan ya. Baca sholawat itu dingin. Jadi melakukan perbuatan apapun hendaknya sedang-sedang saja, harus seimbang. Jadi ya jangan melulu zikir la ilaha illallah saja ya. Ya baca Quran, baca sholawat, baca subhanallah, memuji Allah kan gitu. Termasuk sholat-sholat qobliyah ba'diyah itu harus dilakukan. Itu kan termasuk berzikir. Sholat itu termasuk berzikir. Jadi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.